Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isna Alfiani Cayani Tias, ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang identitas nasional. Sebelumnya, apa sih identitas nasional itu? Identitas nasional adalah karakteristik atau kualitas unik yang membentuk kepribadian dan jati diri suatu bangsa atau negara yang membedakan bangsa satu dengan yang lainnya. Hakikat identitas nasional adalah ciri-ciri atau karakteristik unik yang membentuk kepribadian dan jati diri suatu bangsa atau negara. Identitas nasional merupakan representasi keseluruhan dari nilai-nilai, budaya, sejarah, wilayah geografis, sistem pemerintahan, dan simbol-simbol yang dimiliki bersama oleh suatu bangsa. Identitas nasional berfungsi sebagai pembeda antara satu bangsa dengan bangsa lain, sehingga menciptakan rasa keunikan dan kekhasan suatu bangsa. Identitas nasional memberikan rasa kebanggaan, kesetiaan, dan semangat kebangsaan kepada warga negaranya. Ini menjadi pengikat dan pemersatu bagi masyarakat yang beragam latar belakang. Identitas nasional bersifat dinamis dan dapat berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya suatu bangsa. Identitas nasional terbentuk melalui proses panjang sejarah, perjuangan, dan pengalaman bersama suatu bangsa, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Identitas nasional berperan penting dalam membangun kohesi sosial, solidaritas, dan integrasi nasional dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Jadi, hakikat identitas nasional adalah esensi atau inti dari keberadaan suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain, sekaligus menjadi pengikat dan sumber kebanggaan bagi masyarakatnya. Kenapa di suatu negara harus memiliki identitas nasional? Ada beberapa alasan mengapa sebuah negara perlu memiliki identitas nasional. Yang pertama, karena identitas nasional mempromosikan persatuan dan integrasi bangsa. Ini membantu menciptakan rasa kebanggaan dan loyalitas pada negara tersebut, serta menghargai nilai-nilai dan sejarah bersama sebagai satu bangsa. Yang kedua, identitas nasional juga mencerminkan keunikan suatu negara. Ini bisa melalui lambang negara, bendera, lagu kebangsaan, bahasa nasional, dan lain-lain yang membedakannya dari negara lain. Yang ketiga, identitas nasional membantu memperkuat ikatan sosial dan budaya masyarakat yang berbeda-beda dalam satu negara. Ini bisa mengatasi perbedaan suku, agama, dan latar belakang. Yang keempat, adanya simbol-simbol identitas nasional dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme warga negaranya. Jadi, secara umum, identitas nasional membantu mempersatukan masyarakat yang beragam dalam satu negara di bawah nilai, sejarah, dan lambang yang sama sebagai satu bangsa dan negara. Selanjutnya, ada unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada sejarah, peristiwa-peristiwa bersejarah, perjuangan bangsa dan pengalaman bersama di masa lalu membentuk memori kolektif yang mempersatukan bangsa dalam identitas nasional. Yang kedua ada budaya. Budaya yang mencakup tradisi, adat istiadat, bahasa, kesenian, nilai-nilai, dan cara hidup suatu bangsa menjadi ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Yang ketiga ada wilayah. Wilayah atau teritorial negara beserta batas-batas, karakteristik geografis, dan kekayaan alam di dalamnya turut membentuk identitas nasional. Yang keempat ada ideologi atau pandangan hidup. Ideologi atau pandangan hidup bangsa seperti Pancasila di Indonesia menjadi pedoman dan falsafah hidup yang mempersatukan bangsa dalam identitas nasional. Yang kelima, ada simbol-simbol nasional, bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, monumen nasional, dan simbol-simbol lainnya mempresentasikan identitas nasional secara visual. Yang keenam yaitu bahasa. Bahasa nasional atau bahasa persatuan menjadi pengikat dan cerminan identitas nasional suatu bangsa. Yang ketujuh ada agama. Kepercayaan dan praktik keagamaan yang dianut oleh mayoritas bangsa
dapat menjadi salah satu unsur pembentuk identitas nasional. Yang terakhir ada solidaritas dan persatuan. Rasa solidaritas, persatuan, dan kebanggaan sebagai satu bangsa yang utuh turut memperkuat identitas nasional. Unsur-unsur ini saling terkait dan membentuk identitas nasional yang khas yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lain di dunia. Sejarah identitas nasional di Indonesia. Identitas nasional Indonesia memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Akan saya jelaskan sejarah singkatnya saja ya. Yang pertama, di masa penjajahan. Gagasan nasionalisme Indonesia mulai muncul untuk melawan penjajah. Organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indeske Party menyadarkan rasa kebangsaan untuk bersatu melawan penjajah. Lalu, pada Sumpah Pemuda 1928, peristiwa bersejarah ini menegaskan persatuan Indonesia dengan semboyan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Bahasa Indonesia pun diakui sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, Sang Merah Putih. Lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman menjadi lagu kebangsaan sejak 1928. Bendera merah putih juga mulai digunakan sebagai lambang perjuangan. Lalu ada Garuda Pancasila. Lambang negara Garuda Pancasila diresmikan pada 1950 yang melambangkan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, Proklamasi Kemerdekaan 1945. Momen bersejarah ini mempersatukan bangsa Indonesia di bawah satu ideologi, Pancasila, satu bahasa, bahasa Indonesia, dan lambang negara. Selanjutnya, Dwi Tunggal. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari kitab Sutasoma menggambarkan persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Lalu ada era reformasi 1998. Tuntutan reformasi membangkitkan kembali identitas nasional Indonesia di tengah krisis kepemimpinan dan ekonomi. Hingga kini, identitas nasional Indonesia terus dibangun dan diperkuat, diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia yang bersatu dalam keberagaman. Selanjutnya ada integrasi nasional. Integrasi nasional mengacu pada proses penyatuan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang ke dalam satu kesatuan bangsa yang utuh dan solid. Integrasi nasional penting untuk mencapai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong integrasi nasional. Antara lain, 1. Mempromosikan nilai-nilai kebangsaan, seperti semangat nasionalisme, patriotisme, sejarah perjuangan bangsa, ideologi negara, atau Pancasila di Indonesia. Ini dapat ditanamkan melalui pendidikan dan kampanye nasional. Yang kedua, menghargai keberagaman, mengakui dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, budaya sebagai kekayaan bangsa sambil memperkuat identitas nasional sebagai pemersatu. Yang ketiga, pembangunan merata. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah untuk menghindari kecemburuan sosial dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Yang keempat, penguatan simbol-simbol nasional seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, bahasa persatuan untuk menumpuk rasa kebanggaan dan identitas nasional. Yang kelima, partisipasi politik yang inklusif. Membuka ruang bagi seluruh kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Yang keenam, mengembangkan komunikasi dan interaksi antar kelompok. Memfasilitasi dialog dan pertukaran budaya untuk saling memahami antar kelompok masyarakat yang berbeda. Integrasi nasional penting untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman yang ada dalam suatu negara. Nah, selanjutnya ada beberapa studi kasus terkait identitas nasional yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada kebijakan satu bahasa nasional di Kanada. Kanada memiliki dua bahasa resmi, yaitu Inggris dan Prancis. Namun, kebijakan ini sempat memicu ketegangan antara masyarakat Anglophone dan Francophone di Kanada, terutama di provinsi Quebec. Ini menjadi studi kasus bagaimana identitas nasional dapat menciptakan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Studi kasus yang kedua, ada penggunaan simbol-simbol nasional di Amerika Serikat. Amerika Serikat sangat kuat mempromosikan identitas nasionalnya melalui simbol-simbol seperti bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Namun, penggunaan simbol-simbol ini kadang juga memicu perdebatan tentang batas-batas patriotisme dan nasionalisme yang berlebihan. Studi kasus ketiga, ada gerakan kemerdekaan Timur Leste. Perjuangan kemerdekaan Timur Leste dari Indonesia menjadi studi kasus bagaimana identitas nasional dapat mendorong gerakan separatis. Masyarakat Timur Leste memperjuangkan identitas nasional yang terpisah dari Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Untuk studi kasus yang keempat, yaitu pengaruh globalisasi terhadap identitas nasional. Globalisasi dianggap mengancam identitas nasional karena meningkatnya pengaruh budaya asing dan homogenisasi budaya. Ini menjadi studi kasus bagaimana negara harus menjaga identitas nasionalnya di tengah arus globalisasi. Studi kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa identitas nasional merupakan isu yang kompleks dan dapat mempengaruhi stabilitas, persatuan, dan keberagaman suatu negara. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like ya. Bye-bye. Thanks for watching. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러